Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok praktikum statistik dan data analisis dengan anggota kelompok Adisti Dinda Pradita dengan 5R01, Poppy Nadia dengan 5R010, Bonifasia Sinaga dengan 5R011, Rosmiati Putri Ninggolan dengan 5R028, Filia Rachel Sinaga dengan 5R029, dan Maulina Ayu dengan 5R037. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan cara kerja dari dashboard kesehatan, sosial, dan ekonomi dengan studi kasus berdasarkan penyandang diabetes yang diambil dari data IFLS. Untuk keseluruhan data di sini terdapat 20.000 responden dengan penyandang diabetes sebesar 488 orang. Dengan rata-rata pendapatan dari mereka itu di 19 juta dan rata-rata pendapatan rumah tangga itu di 146 juta. Di sini berdasarkan kategori letak lokasinya, yang pertama ada di pedesaan. Pedesaan sendiri terdapat penyandang diabetes sebesar 127 dengan pendapatan rata-rata di 18 juta dan rata-rata pendapatan rumah tangga di 136 juta. Sedangkan untuk perkotaan sendiri, penyandang diabetes itu cukup banyak, yaitu di 361 dengan rata-rata pendapatan di 20 juta dan rata-rata pendapatan rumah tangga di 154 juta. Jika berdasarkan usia atau kategori usia, yang pertama ada remaja, itu di kisaran umur 12 sampai 25 tahun. Di sini terdapat penyandang diabetes sebesar 4 orang dengan rata-rata 4 orang dengan jumlah responden 4 orang dari 4.668.000 remaja. Sedangkan untuk lansia di sini paling terbesar di sekitar 386 orang yang mengalami diabetes. Dan untuk dewasa sendiri sebesar 98 orang. Nah, jika dilihat dari status merokok dan kepemilikan kartu sehat dengan yang diabetes berwarna biru, maka yang tidak merokok tetapi mengalami diabetes itu terdapat 372 orang yang dihitung juga berdasarkan kepemilikan kartu sehat dari mereka, di mana mereka mengalami diabetes dan tidak merokok. Total dari mereka itu yang memiliki kartu sehat sebesar 372 orang. Sedangkan selanjutnya untuk yang mengalami diabetes dan merokok memiliki kartu sehat itu sebesar 116 jiwa. Berdasarkan tingkat pendapatan sendiri, yang pertama itu di menengah. Pendapatan kategori menengah itu dan mengalami diabetes ada sebesar 253 jiwa. Dan dengan pendapatan kategori rendah dan mengalami diabetes itu di sekitar 145 jiwa, dan masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi dan mengalami diabetes itu ada di sekitar 90 orang. Jika berdasarkan aktivitas yang dilakukan baik itu berat, sedang ataupun jalan kaki, yang mengalami diabetes berdasarkan bar warna biru, di sini ada sekitar 212 yang mengalami diabetes dan melakukan aktivitas berat maupun aktivitas fisik lainnya. Sedangkan yang tidak melakukan aktivitas fisik tetapi mengalami diabetes ada di kisaran 276 jiwa. Selanjutnya, berdasarkan tingkat risiko berdasarkan volume dari jenis makanan yang mereka konsumsi, baik itu jenis makanan seperti mie instan, minuman bersoda, makanan manis, dan makanan sejenis lainnya yang bisa memicu terjadinya diabetes. Di sini dengan volume di atas 3 kali makan dalam seminggu atau resiko mengalami diabetes dari volume makan makanan yang tidak baik tersebut. Pertama itu adalah yang beresiko dan mengalami diabetes ada sebanyak 405. Jadi di sini ada 405 yang mengalami diabetes akibat dari jenis makanan yang beresiko. Selanjutnya, untuk yang mengalami diabetes tetapi tidak mengalami atau tidak memakan makanan yang beresiko itu ada sekitar 83 orang atau 0,41%.
tersebut, sedangkan sisanya itu tidak beresiko, tidak memakan makanan yang beresiko dan tidak mengalami diabetes. Begitupun yang memakan makanan beresiko tetapi tidak mengalami diabetes ada sekitar 15.000 orang. Jika berdasarkan pada jumlah puskesmas dan kondisi toilet, untuk masyarakat atau responden yang memiliki puskesmas di sekitarnya dan tidak layak dalam kondisi toiletnya, itu ada sekitar 25 orang yang mengalami diabetes dan memiliki kondisi toilet sebesar 210 jiwa. Dan untuk yang memiliki kelayakan pada toilet dan tidak memiliki puskesmas di sekitar itu ada sekitar 266 orang dan 27 orang untuk masyarakat yang mengalami diabetes tetapi tidak ada puskesmas di rumahnya dan tidak memiliki kelayakan terhadap sanitasinya atau toiletnya. Jika kita gabungkan antara pedesaan dengan total lansia yang ada di pedesaan mengalami diabetes itu ada 97 orang. Sedangkan untuk di perkotaan, jumlah lansia yang mengalami diabetes ada di sekitar 289 orang. Begitupun yang lainnya jika kita ingin melihat dari kondisi usia dewasa di pedesaan sendiri ada 27 orang dan di perkotaan sendiri penyandang diabetes sebesar 71 responden atau jiwa. Sekian pemaparan dari cara kerja dari Dashboard Kesehatan Sosial dan Ekonomi dengan studi kasus diabetes dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.